Yongganas Podcast, jalur kita beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Yongganas. Salam jalur kita memang beda. Nah pemirsa Yongganas, hari ini kita ingin berbincang dan mengulik sedikit persoalan-persoalan yang sedang berkembang di pemerintahan Kabupaten Langkat, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum PUPR Kabupaten Langkat. Nah belum lama ini ada sekelompok mahasiswa atau sebuah lembaga masyarakat dari Gemapala melakukan aksi demo ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Nah dalam aksinya Gemapala menuntut aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atau audit kepada Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Nah berbagai kecurangan atau indikasi permainan yang menurut Gemapala terjadi di dinas yang satu ini. Nah seperti apa kecurigaan-kecurigaan Gemapala? Hari ini saya berkesempatan mewawancarai langsung pentolan Gemapala, Abangda Aprianta Bangun. Ya maaf. Beliau selain aktivis, juga penggiat anti korupsi yang hari ini konsen menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Langkat. Nah, kita akan menanyakan langsung kepada Abangda Kokoh, seperti apa kecurigaan dan indikasi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat. Selamat sore Abangda, Abang Kokoh. Ya. Sore Bang, Abangku. Siap Bang. Kemarin kita lihat Gemapala melakukan aksan kepada Dinas PUPR. Nah, seperti apa persoalan yang terjadi di Dinas PUPR sehingga Gemapala sepertinya begitu bergeliat, begitu bersemangat? Kira-kira apa yang terjadi di dinas tersebut? PUPR, ya lebih jelasnya mungkin untuk signifikan persoalan di dalam kita mungkin tidak terlalu paham lah dalam, cuman yang kita kritiki itu adalah ada temuan dari BPK di tahun 2022 2023 itu yang merugikan keuangan negara sekitar sekitar 5,5 miliar rupiah. Jadi berdasarkan temuan itu ya kita mengkritikilah terkait Dinas PUPR-nya. Nah, selain adanya temuan yang menjadi bahan Gemapala sendiri, dalam aksi kemarin juga Gemapala menyebut adanya pihak ketiga atau rekanan yang telah di blacklist ya, yang di blacklist karena melakukan kerugian atau belum melakukan pengembalian kerugian. Ya. Juga hari ini mendapat pekerjaan. Itu ditemukan langsung atau hanya sekedar cerita? Ada, kita punya data Bang. Ada sekitar 42 perusahaan yang mengerjakan proyek dari Dinas PUPR, dan itu di tahun 2022 sudah bermasalah. Tapi di 2023 juga masih dipekerjakan rekanan itu. Ketika ada pekerjaan dari PUPR, perusahaan itu dilibatkan juga untuk pengerjaan itu. Artinya masih mendapatkan proyek. Masih mendapatkan proyek gitu. Nah, kalau besarnya proyek yang didapatkan oleh rekanan ini mencapai berapa? Kalau seberapa besarnya itu secara signifikan tidak mungkin kita sebutkan di sini Bang kan. Cuman kita punya data itu terkait 42 perusahaan itu ada datanya sama kita, makanya kita berani untuk mengkritiki itu. Yang kita sayangkan adalah ketika memang perusahaan itu bermasalah, kenapa masih menjadi rekanan Dinas PUPR untuk pekerjaan tersebut begitu. Seharusnya kan ketika memang mereka bermasalah, ya jangan lagi diberikan pekerjaan yang membuat mereka
menjadi semena-mena, ibaratnya lah seperti itu Bang. Kenapa? Ketika memang toh juga kami bermasalah, juga kami mesti dipekerjakan gitu. Jadi ada ya mata awam lah kan bicara-bicara, oh perusahaan kita bermasalah, kita masih dapat pekerjaan. Kesemenang-menangan yang terjadi. Iya. Nah, kalau dari 42 rekanan atau kontraktor tadi itu umumnya kontraktor lokal atau di luar? Kalau menurut data yang ditemukan. Kalau menurut gini Bang, menurut data yang kita temukan itu hanya nama-nama perusahaan. Cuman berkantornya itu tidak ada di data itu, tidak secara signifikan alamat kantornya itu gitu. Artinya Gemapala belum melakukan investigasi lebih jauh lagi ke dalam. Kalau untuk ke alamat perusahaannya belum. Kita hanya secara global data 42 perusahaan itu. Nah, kira-kira ada nggak kecurigaan Gemapala kalau 42 perusahaan yang ada itu terindikasi sebagiannya itu fiktif atau tidak ada sama sekali perusahaan? Kalau bicara tentang kecurigaan fiktif tentang perusahaan itu, kita belum bisa bicarakan hal itu Bang, karena kita kan harus melakukan investigasi lebih dalam lagi terkait masalah perusahaan fiktif atau tidaknya itu untuk 42 perusahaan itu. Cuman di data yang kita punya itu memang 42 perusahaan yang bermasalah di 2022, 2023, bahkan ini mau 2024 kan ini lagi masa-masanya proyek nih, tender kan begitu. Nah, ini kita tidak tahu lah bagaimana ini kebijakan di sini untuk masalah perusahaan yang bermasalah itu. Artinya hari ini Gemapala terus akan menyoroti persoalan ini. Iya. Dan memantau apakah ke-42 perusahaan tadi masih mendapatkan kue pembangunan di 2025 misalnya. Iya, benar. Ya. Nah, sebelum dilakukan kemarin aksi unjuk rasa atau demo ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, apa upaya yang sudah dilakukan oleh Gemapala? Misalnya menyuratin Dinas PUPR untuk klarifikasi atau apa? Begini Bang, kemarin terkait aksi kita memang sebelum melakukan aksi kita mulai memasang spanduk warning lah terkait keadaan dan situasi di Langkat ini seperti apa, terkhususnya di Dinas PUPR sendiri. Dan beberapa kali kita naikkan ke media terkait situasi di Dinas PUPR Kabupaten Langkat saat ini. Klimaksnya itu kita melakukan aksi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan kita sekaligus kita memasukkan Dumas lah ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Nah, artinya aksi dilakukan baru yang pertama ya Pak? Iya, baru yang pertama. Yang pertama sekaligus memberikan Dumas. Yes. Pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Benar. Utara. Nah, kira-kira ada nggak estimasi waktu yang diberikan Gemapala terkait kasus ini atau tuntutan Gemapala sendiri terkait dengan kasus ini? Oke. Terkait pasca setelah aksi, kita juga kemarin setelah aksi kita investigasi lagi, kita urung waktu seminggu, dan minggu terakhir kemarin kita naikkan lagi ke media bahwasanya kita dari Gemapala tetap memantau perkembangan terkait masalah Dumas kita, dan kita akan melakukan aksi kembali nantinya Bang di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sekaligus kita akan mendumaskan lagi ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Nah, artinya Gemapala tak berhenti sampai di sini aja. Tidak Bang. Nah, akan terus menuntut kasus ini diselesaikan. Betul. Nah, kira-kira harapan dan keinginan Gemapala sendiri apa dengan kasus ini? Apakah setelah uang dikembalikan, kan ada kerugian tadi katanya. Betul. Apakah setelah kerugian ini dikembalikan selesai atau gimana? Oke. Kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Tipikor ya Bang, nomor 31 tahun 99 dan perubahan Undang-Undang nomor 21 tahun 2001. Di pasal 4 di Undang-Undang Tipikor, dia situ bahwasanya secara singkat aja nih Bang ya, ada di pasal 4 itu seingat saya kan, ketika ada pengembalian uang tapi pidana itu tidak akan luntur, tidak menghilangkan pidananya di Undang-Undang Tipikor itu di pasal 4. Itulah
Intinya di situ, Bang. Nah, artinya kalaupun uang dikembalikan, pidananya harus jalan. Iya. Nah, hari ini secara umum Gemapala hanya menyorotin PUPR atau dinas-dinas lain, atau hanya fokus ke PUPR? Ini pertanyaan yang bagus nih terkait masalah ini. Jadi kita ini memang fokus di dinas PUPR dulu. Terus bukan berarti kita tidak mengkritiki dinas-dinas yang lain, bahkan bupati sekalipun akan kita kritik ketika memang kebijakannya itu tidak pro terhadap rakyat. Yonggaras Podcast, jalur kita beda.